Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas soal latihan olimpiade yang berkaitan dengan fluida statis dan juga ini dikaitkan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, di sini diberikan sebuah pipa U ya berotasi dengan salah satu tabung ya sebagai porosnya. Lalu kemudian diputar dengan kelajuan sudut putar omega konstan ya, diketahui ini. Lalu menyebabkan permukaan cairan itu punya selisih H. Permukaan cairannya menjadi ketinggiannya jadi nggak sama, ada selisihnya H. Nah, jika panjang pipa U mendatar adalah L, nah ini L ya. Nah, tentukan H-nya. Nah, ini H ini adalah selisih permukaan yang di kanan dengan permukaan kiri. Jadi ini sebagai poros, ya lalu ini diputar gitu ya, diputar. Ini diam dia sebagai porosnya. Nah, tentukan H ini di dalam omega dan di dalam L ya. Oke, nah teman-teman untuk menganalisa ini ya kita perlu menganalisa satu bagian atau kita mencoba untuk memotong bagian kecil daripada partikel cairan tersebut. Jadi misalkan saya memotong partikel kecil cairan tersebut, lalu ini jaraknya adalah X ya. Ini masanya adalah tadi misalkan masa panjang ini adalah M, maka potongan ini adalah dm. Kenapa yang kita analisa adalah yang horizontal ini saja? Karena waktu dalam gerak melingkar beraturan ya, yang memiliki jarak terhadap pusat putaran ya, itu adalah partikel-partikel yang mengalami gerak melingkar beraturan dan di situ mengalami gaya sentripetal ya. Harus ada gaya sentripetal supaya partikel-partikel ini dapat melakukan gerak melingkar beraturan. Oke. Nah, maka karena setiap titik-titik ini memiliki jarak yang berbeda-beda, maka kita sebut saja ini adalah X ya. Sebut saja potongan cairan ini masanya adalah dm, delta M, tapi yang kecil dm dan panjangnya ini adalah dx. Oke. Nah, total gaya yang bekerja pada potongan cairan ini ya itu tidak boleh nol karena dia gerak melingkar kan. Itu harus ada gaya yang mendorong dia ke pusat supaya dia bisa belok begini, supaya dia bisa gerak melingkar. Maka sigma fx tidak nol, tapi m kali v kuadrat per l. Dalam hal ini sigma fx ya adalah gaya yang bekerja pada dia, yaitu kita sebut saja df, lalu masanya adalah dm, ya. Dan kita tahu V itu adalah apa? V itu adalah omega dikalikan jari-jari, omega dikalikan X, ini panjangnya dari sini sampai sini adalah X, di kuadrat ya, jadi omega kuadrat, X kuadrat dibagi dengan X, R-nya adalah X. Maka ini menjadi omega kuadrat kalikan X. Oke, nah kita juga tahu bahwa total massa yang di sini ya adalah rho dikali volume. Rho-nya itu konstan karena cairannya sama ya, homogen. Lalu kemudian volume adalah luas penampang, ini luas penampang ini ya biasanya lingkaran ya, dikalikan panjangnya ya yaitu X ya. Misalkan kalau panjangnya dari sini sampai sini berarti ini X ya. Berarti ini massa yang sekian. Kalau misalkan massa dari ujung sini sampai di sini berarti A dikalikan X-nya adalah L ya. Nah, dalam hal ini kita mau cari potongan ini berarti dm ya, berarti rho kali A dikali panjangnya hanya dx. Oke, maka sekarang dm-nya kita substitusikan ke dalam menjadi rho kali A kali dx omega kuadrat x. Nah, dx-nya saya pindahkan ke kanan ya, saya rapikan menjadi seperti ini. Lalu kita sudah dapatkan ini adalah persamaan gaya yang bekerja pada partikel ini. Bagaimana kalau potongannya di sini sama? Berarti ada df di sini adalah rho kali A kali omega kuadrat dikali x yang di sini saja. Bagaimana kalau yang di ujung? Berarti adalah rho kali A kali omega kuadrat kali X yang dari sini sampai ke sini. Nah, itu semuanya ada gaya-gaya yang bekerja pada partikel-partikel ini. Kita mau jumlahkan semua untuk dapat gaya total yang bekerja pada semua cairan sepanjang ini. Maka kita integralkan. Integral df, ya nah ini integralnya dx-nya dari 0, ya kita jumlahkan sampai L. Ya. Nah, integral df adalah f ya. Ini rho-nya konstan, A-nya konstan, omega kuadrat konstan, bisa kalau ada integral, berarti ini cuma integral x dx. Batasnya dari 0 sampai L. Nah, ini rho A omega kuadratnya tetap ya. Integral x apa? Setengah x kuadrat. Dengan batas bawah 0, batas atasnya L, substitusikan masuk jadi setengah L kuadrat dikurang, substitusikan 0. Yaitu jadi setengah L kuadrat dikurang 0. Dikalikan ini. Oke?
Maka gaya total yang bekerja adalah rho kali A kali omega kuadrat kali setengah L kuadrat. Saya rapikan, setengahnya saya pindahkan ke depan. Lalu A-nya saya bagi ke sini ya, jadi F per A. Apa itu F per A? F per A, gaya persatuan luas penampang ini adalah tekanan. Pressure ya. Jadi ini adalah tekanan total yang bekerja ya pada cairan ini ketika dia gerak melingkar ya, gerak rotasi, yaitu setengah rho omega kuadrat kali L kuadrat. Dan perhatikan ya, tekanan ini muncul dari mana? Kenapa ini ada tekanan? Kalau seandainya ini diam ya, ini kan harusnya permukaannya ketinggiannya sama ya kan? Maka di situ total tekanan di kiri sama tekanan di kanan sama. Tapi ketika dia gerak melingkar, kita lihat di sini ternyata ada perbedaan ketinggian. Dan perbedaan ketinggian ini di sini menimbulkan adanya tekanan ya kan. Jadi ini ada ketinggian H yang membuat adanya tekanan ke kiri sini ya, tekanan ke kiri sini. Yaitu tekanan yang diperlukan untuk partikel-partikel massa ini untuk mendapat gaya sentripetal menuju ke pusat supaya bisa gerak melingkar. Nah, tekanan ini berapa? Jadi di sini ada selisih tekanan yaitu rho kali G kali H, tekanan hidrostatik ini ya. Di rho kali G kali H. Nah, ini P-nya saya substitusikan ke sini ya. Ini tekanan yang ada dari sistem ini, rho GH sama dengan setengah rho omega kuadrat L kuadrat. Nah, ini rho-nya sama ya, saya habis bagi ya. Saya coret di sini. Maka di sini H sama dengan omega kuadrat kali L kuadrat dibagi dengan 2G. Oke. Jadi, ketinggiannya adalah kelajuan sudut putar di kuadrat dikali dengan L kuadrat dibagi dengan 2 dikali G. Oke, jadi teman-teman ya, untuk menghitung soal ini kita perlukan kemampuan kalkulus sederhana untuk menghitung setiap partikel ini lalu kita jumlahkan sehingga kita bisa dapat hasilnya. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!